Baik, selamat pagi, selamat siang, sore, atau malam, adik-adik semua. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan kepada kalian materi tentang ANAVA satu jalur. Ya. Apa saja inti dari materi yang akan saya sampaikan, yaitu yang pertama nanti introduction atau perkenalan tentang apa itu ANAVA satu jalur, kemudian fungsinya, ya, fungsinya itu buat apa ya, ini apa analisis ini, kemudian prasyarat-prasyarat apa saja yang harus dipenuhi untuk bisa menggunakan analisis ini, kemudian asumsi dasar dan prosedurnya seperti apa, termasuk nanti di dalam asumsi dasar dan prosedur itu adalah langkah-langkah bagaimana kita untuk melakukan analisis dengan menggunakan ANAVA satu jalur ini. Kemudian nanti struktur datanya bagaimana dan akan kita coba implementasikan dengan menggunakan contoh kasus. Nah, sebelumnya apa yang akan saya sampaikan ini tentu bersifat sangat basic ya, sangat dasar tentang ANAVA adik-adik. Karena nanti untuk perhitungan atau analisis dengan menggunakan program software olah data atau SPSS itu nanti akan ada sesinya tersendiri. Jadi yang akan saya sampaikan ini adalah bagian dasar atau perhitungan manual dari analisis menggunakan ANAVA satu jalur. Baik, kita mulai saja ke bagian pertama. Jadi untuk perkenalan, uji ANAVA atau analisis variansi, ya ini disebut sebagai analisis variansi, itu bisa juga disebut sebagai uji sidik ragam, tapi ini sangat jarang digunakan ya. Orang sangat sering menggunakan dengan istilah ANAVA saja atau ANOVA. Dan kalau tidak pakai embel-embel di belakangnya, itu kalau uji ANAVA gitu ya berarti ANAVA satu jalur ya. Tapi kalau kemudian ada embel-embel di belakangnya ANAVA dua jalur, nah itu berarti bentuk ANAVA yang lain ya. Yang itu akan kita bahas di kuliah yang yang berikutnya. Nah, uji ini dikembangkan oleh seorang tokoh statistik yang bernama Ronald Fisher. Nah, pada prinsipnya pengujiannya adalah menganalisis sesuai namanya ya, variabilitas atau variansi ya atau keragaman data, yaitu dalam bentuk kelompok within atau di dalam kelompoknya dan between kelompok. Jadi mestinya adik-adik sudah paham apabila akan mempelajari tentang ANAVA, tentunya adik-adik sudah paham terlebih dahulu tentang t-test ya. Kalau t-test sebelumnya mestinya juga harus sudah paham tentang kurva normal ya. Nah, kalau pemahaman di kurva normal dan t-test masih belum terlalu kuat, maka akan agak berat juga untuk memahami tentang ANAVA ini. Jadi ini adalah alat statistik yang digunakan untuk membandingkan ya. Nah, membandingkan kalau di sini tentu kalau kita membandingkan pasti ada beberapa kelompok. Nah, oleh karena itu di sini disebutkan yang dibandingkan adalah variansi atau variabilitas atau keragaman yang ada di dalam kelompok atau within groups maupun yang antar kelompok atau between groups ya. Jadi yang dibandingkan within groups dan between groups. Kemudian bila variansi within dan between sama, maka rata-rata yang dihasilkan tidak ada perbedaan. Sebaliknya, bila hasil perbandingan kedua variansi tersebut menghasilkan lebih dari satu, maka yang dibandingkan itu akan menunjukkan perbedaan. Nah, intinya adalah ini nanti mesin statistik ini nanti atau analisis statistik berupa ANAVA ini nanti akan menguji apakah pada beberapa kelompok itu ada perbedaan variansi, ada perbedaan mean atau tidak. Ya. Nah, ini. Jadi fungsinya tentu dia adalah teknik statistik parametrik ya. ANAVA ini salah satu contoh, bukan salah satu contoh tapi salah satu tipe analisis statistik yang parametrik
ya, yang kita mengandalkan parameter-parameter yang pada hal ini adalah mean dan variansi, ya, untuk menguji perbedaan kelompok-kelompok di mana harus lebih dari dua kelompok, di mana datanya adalah data interval atau rasio yang berasal dari satu variabel bebas. Ya, jadi ANAVA ini adalah analisis parametrik, ya, sehingga kalau analisis parametrik nanti harus ada beberapa prasyarat yang dipenuhi, ya, nanti kita lihat di belakang, ya. Berikutnya kita lihat tentang prasyarat, ya, dan dia adalah digunakan pada perbandingan atau perbedaan pada beberapa grup atau kelompok, ya, yang lebih dari dua kelompok. Jadi kalau kita membandingkan hanya dua kelompok, yang dari dua kelompok itu kita menggunakan kemarin t-test, ya. Tapi kalau kemudian lebih dari dua kelompok, kita ingin membandingkan ke semuanya, maka kita menggunakan ANAVA ini, ya. Kalau parametrik tentunya hanya ada satu variabel bebas atau satu variabel pengaruh, maka dia tidak kalau variabel pengaruhnya lebih dari satu, maka tidak menggunakan ANAVA satu jalur, ya. Maka dia disebut sebagai ANAVA satu jalur karena dia menggunakan. Jadi contohnya adalah kalau kemarin Anda di dalam t-test akan membandingkan tinggi rata tinggi tubuh antara grup laki-laki dan grup perempuan, ya, di dalam satu kelas gitu, seumpamanya rata tinggi tubuh antara grup laki-laki dan grup perempuan. Nah itu maka karena ini tinggi tubuh itu datanya bersifat rasio, variabel dependennya adalah tinggi tubuh, kemudian variabel independennya adalah jenis kelamin, ya kan, tadi jenis kelamin laki-laki dan perempuan itu tadi. Maka ini ada dua grup. Kalau ini mau dibandingkan, maka kita membandingkan menggunakan t-test, ya. Nah tapi kalau grupnya itu ternyata tidak hanya dua, tapi lebih dari dua. Seumpama kita ingin membandingkan tinggi tubuh, ya, bukan berdasarkan laki-laki dan perempuan, tapi berdasarkan pada mahasiswa yang berasal dari Yogyakarta, dari di Pulau Jawa luar Yogyakarta dan luar Pulau Jawa. Nah itu kan ada 3 grup, ya. Ada mahasiswa yang dari Yogyakarta, ada mahasiswa yang dari Pulau Jawa tapi luar Yogyakarta, dan ada mahasiswa dari luar Jawa. Nah, ada 3 grup. Nah kalau 3 grup seperti ini, tinggi tubuhnya nggak bisa dibandingkan menggunakan t-test lagi, tapi ini akan menggunakan ANAVA, ya. Inilah yang akan kita gunakan. Jadi lebih dari 2 kelompok. Contohnya seperti itu, ya. Nah di sini disebutkan bahwa datanya interval atau rasio. Hanya karena di parametrik tentu yang dibandingkan adalah data minimal interval, ya. Kalau datanya berupa data nominal atau ordinal, ya tentu tidak menggunakan ini, ya. Kemudian ini adalah suatu atau fungsinya juga parametrik untuk menguji hipotesis kesamaan rata dari 3 atau lebih populasi, ini tadi sudah kita bahas, dan untuk mengetahui perbedaan antara 3 kelompok kelakuan atau lebih, ini kita bahas. Nah berikutnya adalah prasyarat. Nah karena ini tadi parametrik, ya, kita sudah menyinggung sedikit bahwa datanya itu harus berskala rasio atau minimal interval, ya. Jadi kamu nanti kalau menulis skripsi atau melakukan penelitian, tentu Anda akan kalau mau memilih metode analisis statistik, maka yang harus kamu perhatikan pertama adalah skala datanya, ya kan. Jadi kalau kayak tadi contoh saya tentang tinggi tubuh, kan tinggi tubuh itu skala datanya rasio, ya, karena ada 0 cm sampai mungkin 2 meter atau 2,5 meter, ya, mungkin orang tingginya sekian, ya, tapi itu adalah data rasio. Nah kalau datanya ini yang dibandingkan adalah tinggi tubuh, ini rasio, berarti ini bisa nih pakai parametrik, ya, bisa nih. Jadi baru bisa nih, kita belum akan memastikan dulu
apakah ini akan menggunakan parametrik atau non parametrik kan begitu. Nah, kalau tadi sudah oke datanya rasio dan atau paling nggak interval gitu, maka kemudian kita akan lihat berapa grup nih yang akan kita bandingkan. Kalau tadi sebabnya laki-laki dan perempuan, ini ada 2 grup. Ya kalau ini hanya 2 grup maka kita menggunakan t-test. Ya tapi kalau ini kita ternyata grupnya ada lebih dari 2, ya baru mungkin ini bisa pakai ANAVA nih mungkin, gitu kan. Kita prasyarat yang kedua ini di mana sampel antar grupnya itu harus independen, ya, harus saling bebas, jadi bukan pre-post, ya bukan sebelum pelakuan dan sudah pelakuan pada sampel yang sama, bukan seperti itu, tapi ini betul-betul grup yang saling terpisah, ya. Oke, jadi bisa jadi pertama lihat skala datanya, kemudian lihat berapa grupnya dan saling independen atau tidak. Kemudian ini yang paling penting yang ketiga, bahwa sampel harus berasal dari populasi yang terdistribusi atau tersebar secara normal. Hal ini lebih dikenal dengan konsep asumsi normalitas. Jadi datanya itu harus berdistribusi normal. Nah, ini baru kita kemudian bisa memastikan bahwa ini kita akan menggunakan statistika parametrik, dalam hal ini ANAVA. Ya, kalau grupnya lebih dari 2 tadi, ya 3 grup atau lebih, dan terdistribusi normal datanya. Nah, bagaimana mengecek normalitas data, maka akan ada kuliahnya sendiri, dan paling nggak Anda bisa menggunakan, kalau dalam mesin statistik Anda bisa menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov atau Shapiro-Wilk, ya ada beberapa cara. Nah, yang jelas kalau memang distribusinya normal, baru ini kita ini bisa parametrik. Nah, tambahan lagi ada satu lagi adalah variansi, yaitu nilai varian dalam kelompok-kelompok harus menunjukkan adanya homogenitas, atau di sini dikenal sebagai asumsi homogenitas atau homogenitas variansi. Ya, nah apabila dia sudah datanya homogen, terdistribusi normal, homogen, ya, kemudian kelompoknya lebih dari 2 saling independen, ya jelas datanya kalau terdistribusi dan homogen itu kan berarti data rasio atau data informal, maka itu sah dan valid untuk menggunakan ANAVA. Ya. Nah, tapi kalau seumpamanya ini tadi disebutkan bahwa variansinya itu tambahan, ya. Karena variasi berbeda pun, ya, atau antar kelompok itu masih bisa sebetulnya digunakan dengan menggunakan ANAVA satu jalur, ya, akan tetapi dengan rumus perhitungan yang berbeda, ya. Nah, ini adalah prasyarat utama yang harus ada, ya, pada data Anda apabila Anda akan melakukan analisis dengan menggunakan ANAVA. Nah, kemudian yang berikutnya, ini kita semakin dalam, itu tentang asumsi dasar dan prosedur. Dasar pemikiran umum ANAVA adalah bahwa nilai varian total atau total variance pada populasi dalam suatu pengamatan atau eksperimen dapat dianalisis dari 2 sumber, yaitu between group variance, ya, atau variansi antar kelompok, dan within group variance atau variansi dalam kelompok. Nah, sebagaimana ditunjukkan oleh namanya, ANAVA selalu berkaitan dengan angka-angka variasi yang disebut dengan variansi tadi. Jadi yang dibandingkan mean dan variansi. Nanti kita akan lihat ada mean dan variansi yang dibandingkan untuk kita mengetahui apakah data-data yang ada di dalam kelompok-kelompok itu berbeda secara signifikan atau tidak. Kemudian skor variansi antar kelompok akan dijadikan pembilang atau nominator, sedangkan skor variasi di dalam kelompok within group, ya, dimasukkan sebagai penyebut atau denominator. Ini nanti kita langsung saja aplikasikan pada contoh soal supaya lebih mudah memahaminya. Kemudian di samping memiliki fungsi sebagai alat untuk melakukan uji beda,
ANAVA juga dapat digunakan untuk mengadakan estimasi dan juga untuk menguji homogenitas data. Ya, ini nanti bisa karena dengan kita melakukan ANAVA maka otomatis kalau itu kita menggunakan software statistik akan muncul juga homogenitas variansinya, hasil uji homogenitas variansinya. Ya, oke. Nah, berikutnya adalah bagaimana langkahnya, ya, bagaimana langkah-langkah yang akan kita lakukan apabila kita akan menggunakan analisis variansi satu jalur. Ya. Yang pertama tentu kita menentukan hipotesis. Ya, kita mengambil hipotesis itu seperti kalian tentu sudah tahu bahwa hipotesis itu selalu ada hipotesis nol dan hipotesis alternatif. Kemudian setelah kita mendapatkan hipotesisnya, kita akan menentukan daerah penerimaan H0 dan H alternatif, di mana di sini adalah kita melakukan perhitungan nilai F. Ya, jadi kalau kemarin waktu pelajaran tentang kurva normal yang dipelajari adalah nilai Z, kemudian untuk t-test yang dipelajari adalah nilai T. Maka untuk ANAVA ini yang akan kita cari dan ini nanti kita pelajari adalah nilai F. Ya. Nah, nilai F ini nanti yang akan menentukan daerah penerimaan atau penolakan dari hipotesis. Ya, kemudian setelah mendapatkan nilai F, maka kita akan menentukan nilai statistik uji. Artinya ini adalah tingkat kepercayaan dari analisis yang akan kita lakukan. Ya, mau dengan berapa persen, mau 95% kah, mau 99% kah, kita tentukan dulu. Setelah kita menentukan ini, maka kita akan membandingkan ya, F yang kita hitung tadi, ya, yang di sini tadi, dengan F yang di tabel. F tabel itu F ideal, ya, F ideal yang itu kita dapatkan tentunya dari ini tadi, nilai uji statistiknya berapa signifikansinya dan data-data yang kita punya. Ya. Setelah kita bandingkan, baru kita bisa mendapatkan keputusan apakah kita akan menerima H0 atau menolak H0. Ya. Jadi ini langkah-langkahnya atau prosedurnya sama dengan prosedur rata-rata perhitungan statistik, ya. Yang jelas kita tahu dulu H0 HA-nya, kemudian dari itu kita menghitung. Kalau di dalam ANAVA ini adalah nilai F. Setelah itu kita tentukan nilai-nilai uji statistiknya, signifikansinya atau tingkat kepercayaannya, dan kemudian kita bandingkan antara hasil perhitungan dengan tabel dan dapatkanlah kita keputusan. Oke. Berikutnya kita akan mengupas satu persatu dari langkah-langkah yang akan kita lakukan. Ya. Nah, yang pertama itu menentukan hipotesis. Ya, ada H0 dan H alternatif. Untuk H0 itu pasti ya di mana-mana. Kalau kemarin Anda mempelajari tentang t-test, itu berarti kalau H0 antara kelompok 1, rata kelompok 1 itu tidak berbeda atau sama dengan rata kelompok 2. Ya, karena ini terdiri atas 2 kelompok ya kalau t-test ya. Nah, kalau di ANAVA maka karena ini lebih dari 3 kelompok atau lebih, maka rata kelompok 1 dalam H0 itu rata kelompok 1 sama dengan kelompok 2 sama dengan kelompok 3 dan seterusnya sampai tergantung berapa jumlah kelompoknya ya. Sampai mu n. Nah, ini adalah rata. Nah, sedangkan H alternatifnya adalah bahwa satu atau beberapa rata-rata itu berbeda dengan rata-rata yang lain. Atau menyatakan bahwa H0 tidak terbukti. Ya, kalau dia t-test kemarin, maka mu1 sama dengan mu2 itu adalah H0. Sedangkan HA-nya otomatis mu1 tidak sama dengan mu2. Ya, karena hanya ada 2 grup. Nah, kalau dalam ANAVA karena grupnya itu adalah 3 atau lebih, maka kalau H0 ya berarti mu1 sama dengan mu2 semuanya sama.
Tapi kalau HA-nya itu mungkin ada satu yang beda, itu sudah menolak H0. Ya, walaupun cuma hanya satu dari semuanya ada 5 grup, ternyata ada satu sama dengan dua, sama dengan tiga, sama dengan empat, tapi tidak sama dengan 5, itu sudah dianggap berbeda. Ya, nah ini hal tersebut bisa berarti ya ini ya HA ini bisa berarti semua tidak sama. Ya, ini 1, 2, 3 tidak sama dengan. Atau mu 1 sama mu 2 sama, tapi mu 2 sama mu 3 tidak sama. Nah ini. Jadi pokoknya ada yang berbeda satu saja, itu sudah berarti H0 ditolak atau H alternatif diterima. Atau ini, ya dan seterusnya. Tapi perlu diperhatikan bahwa, nah ini, jika H0 itu adalah semuanya sama, ratanya semua kelompok, itu bukan berarti bahwa H alternatif itu harus semuanya beda. Ya kan? Ya ini tadi yang sudah kita bicarakan bahwa pokoknya satu aja yang beda itu sudah HA. HA maksudnya HA diterima atau H0 ditolak. Ya, tidak perlu semuanya itu berbeda. Ya, gitu. Oke. Ini kita masuk tadi sudah untuk menentukan hipotesis. Nah, langkah yang kedua adalah menentukan daerah penerimaan H0 dan HA. Ya, ini berdasarkan pada distribusi F. Ya. Nah, bagaimana caranya kita mengetahui titik kritisnya dari F-nya itu adalah berdasarkan dari derajat bebas atau degree of freedom, ya, atau bisa disingkat DB. DB itu derajat bebas ya. Ada yang nyaman dengan menggunakan DF ya, kalau di mesin statistik tentunya yang keluar bukan DB tapi DF ya kodenya, atau degree of freedom. Dari mana kita dapatnya? Ya tentunya ini dari data yang kita analisis. Nah, penentuan derajat bebas dilakukan dengan formula sebagai berikut. Ya, ya ini nanti akan kita kita praktekkan di tabel juga ya. Jadi numerator atau pembilang ya, atau kepala kolom pada tabel F itu rumusnya adalah K-1. K ini adalah jumlah kelompok atau groupingnya. Jadi kalau tadi seumpamanya Anda membandingkan antara kelompok mahasiswa yang berasal dari Jogja, berasal dari Pulau Jawa tapi luar Jogja, dan berasal dari luar Pulau Jawa, berarti itu ada 3 kelompok. Nah, kalau ada 3 kelompok seperti itu, maka numeratornya atau pembilangnya adalah 3 dikurangi 1 atau 2. Ya, jadi nanti kita akan mencari di kepala kolom pada tabel F itu yang ke kanannya, ke horizontalnya itu 2. Ini degree of freedom-nya untuk numerator atau pembilangnya. Sedangkan penyebutnya itu adalah K dikalikan dengan N-1. K ini kelompok. Nah, N-1, N ini adalah jumlah sampel yang ada pada tiap kelompok. Ya, nah ini yang kita bahas ini adalah bila jumlah sampel dari antar kelompok itu semuanya sama. Jadi seumpamanya ada 3 kelompok tadi, masing-masing berjumlah 10. Ya, jadi itu 10 kelompok anak Jogja, 10 anak Pulau Jawa luar Jogja, dan ada 10 orang anak mahasiswa dari luar Pulau Jawa. Nah, itu berarti ketiga kelompok mempunyai jumlah sampel yang sama 10, maka rumusnya adalah K dikalikan N-1. Nah, ini nanti akan menjadi kepala baris pada tabel F. Nah, kemudian nanti kita akan mencari titik kritis F-nya itu adalah dari persilangan antara numerator dan denominator ini. Nah, ini keterangannya. K adalah jumlah kelompok, kemudian N adalah jumlah sampel tiap kelompok. Nah, kemudian bila jumlah sampel antar kelompok ada perbedaan, maka denominator rumusnya adalah DF total dikurangi dengan berapa kelompok kurangi 1. Kalau dengan DF totalnya adalah N total atau jumlah sampel total. Jadi kalau tadi seumpama dari 3 kelompok tadi ada 30 ya, ada 30 orang tapi tidak rata, bukan 10, 10, 10, tapi ada yang 8, ada yang 12, ya, ada yang 10.
Itu kan jadi antar kelompok ada kelompok 1 8, kelompok 2 12, kelompok 3 10. Nah, kalau ini jumlahnya berbeda, maka denominatornya atau kepala barisnya ini pada tabel F bukan hanya K dikalikan N-1, tapi DF total dikurangi K-1, di mana DF totalnya itu didapat dari total jumlah populasinya, jumlah total sampelnya. Kalau tadi seumpamanya 3 grup nggak rata tapi jumlahnya 30, ya berarti 30 dikurangi 1 jadi 29. Nah, jadi nanti di sini denominatornya jadi 29 dikurangi 3 kurangi 1 2, ya kan? 29 kurangi 27. Ya itu tadi ya. Jadi kalau kelompoknya sama, denominatornya ini tadi kalau kelompok per kelompoknya 10, ya berarti 3 dikalikan 10 dikurangi 1, 8. Ya. 3 dikali 8 adalah 24. Ya, tapi kalau jumlah kelompoknya tidak sama, maka ini akan menjadi 30 dikurangi 3 kurangi 1, 30 kurangi 2. Jadi